Kristus. Kembali malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Tumbor Mungilala tempat ini kita akan beribadah kolom sekaligus dengan ibadah pemuda remaja atas nama Saudara Rudal Tumbor. Dan sebagai informasi, ibadah kita malam hari ini akan dipimpin yang terkasih Ibu Pendeta Fali Pelealu Magister Teologi. Dan dalam persiapan jemaat yang berdiri, mari kita menyanyi terpuji Engkau Allah Maha Besar dan seterusnya. Bapa di dalam surga yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kembali di malam hari ini kami beribadah Jumat Yudiariko 4 bersama-sama dengan keluarga Tumbor Mungilala di tempat ini. Kami berdoa, bermohon kepada Bapa di surga, biarlah Engkau berkenan memberkati akan kadim yang akan melayani kami, Ibu Pendeta Fali Pelealu Magister Teologi. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta akan memandu, memimpin keseluruhan peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati juga akan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Biarlah Tuhan akan melibatkan sehingga boleh bersama-sama dengan kami memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, mari kita lakukan lagi Kidung Jemaat nomor 15 berhimpun semua. Ini pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian lagi Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Kita berdoa. Kami tunduk menghampiri kekudusan-Mu Tuhan dalam persekutuan sebagai jemaat-Mu Gemim Yudiapal 2 kolom 4. Dalam keluarga hamba-Mu, keluarga Tumbor Mungilala. Kami semua bersyukur walaupun cuaca hujan, Engkau tidak membuat kami melupakan panggilan-Mu dalam bersekutu memuliakan Engkau. Engkau menghantar setiap langkah kami dan Engkau menyatukan kami semua untuk kami boleh ada dalam penyembahan kepada-Mu. Karena itu Tuhan, sekiranya masih ada anggota jemaat lainnya yang masih berkerinduan yang sama dengan kami ada dalam persekutuan di tempat ini, maka Tuhan berkenan menuntun langkah mereka, menibakan mereka bersama dengan kami, dan kami boleh bersekutu hanya di dalam. Karena kami semua menyadari Tuhan bahwa siapakah kami ini. Kami manusia yang tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Dalam praktek hidup kami banyak kali menjalankan kehidupan dalam keakuan kami. Karena kami merasa kami mampu, kami kuat, kami hebat dalam segala hal, sehingga setiap hal yang baik yang Engkau harapkan untuk kami lakukan kadang terabaikan. Tetapi yang ada dalam diri kami, kepentingan kami, itulah yang menguasai kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati
saat mana Engkau dapati sebab hidup kami telah jauh daripada petunjuk dan kehendak-Mu. Bermohonlah kami, ampuni kami, kasihani kami, sehingga layaklah kami menikmati kemenangan yang hanya dari-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Amin. Mari kita sambut pengakuan kita dengan melakukan Kidung Jemaat 39, Budi Beri Belas Kasih. Membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kerinduan terbesar kami ketika kami menyatu dalam persekutuan ini adalah akan dituntun, diarahkan dengan kebenaran firman, supaya saat mana kami melangkah dalam setiap rancangan kehidupan yang ada, kami akan selalu berpola pada petunjuk dan kehendak firman. Karena itu Bapa, kami akan membaca firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kiranya Engkau berfirman, sehingga kami boleh menjadi umat setia pelaku firman dalam hidup. Amin. Mari kita membaca bahagian firman Tuhan menurut kitab Perjanjian Lama, kitab Sefanya, pasalnya yang ketiga, dibaca dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Sefanya, pasalnya yang ketiga, dibaca dari ayat 9 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji Keselamatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya.
ia bersorak-sorak karena Engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya Engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan melakukan firman-Mu Balita. Baru 2 orang, 3 dari Del. Ibu Dit, mana Ridel? Mau duet atau mau trio? Didampingi kata Yesus. Atau pemuda remaja menyanyi kata didampingi dengan dan dia. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Damai hati. Damai di hati. Belum. Bersampai pemuda satu. Saya salam masuk solo. Baru sampai ke Sebenarnya sudah ingat kombat terlambat. baru datang. Iya turun nama nyanyi kan langsung di mana? Oke. Solo dia. Sebelum kita bersyukur untuk waktu dan anugerah yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita di malam hari ini, kita boleh berkumpul bersama sebagai jemaat Gemini Hafal 2 kolom 4 yang di dalamnya pun remaja pemuda kolom 4 untuk kita ada dalam puji-pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan yang memberi kita kemenangan melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya bagi kehidupan siapapun kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita hidup di tengah dunia yang tidak pernah luput dari yang namanya tantangan. Sebab dari tantangan kadang membuat kita berpikir bahwa kita kalah. Ada orang berpikir ketika tantangan dan persoalan itu hadir membuat kita seakan menyerah pada keadaan karena untuk mau maju dalam setiap tantangan dan persoalan membuat kita enggan. Karena namun saudara-saudaraku, firman Tuhan melalui kitab Sefanya hendak memberikan satu pengharapan yang luar biasa. Artinya bahwa Tuhan sendiri yang adalah pahlawan yang dikatakan ayat 17 yang memberi kemenangan bagi umatnya.
Sefanya hendak menubuatkan dalam bacaan kita bahwa Tuhan akan memurnikan bangsa-bangsa, sehingga mereka semua akan datang berseru kepadanya, dan mereka akan ada tekad untuk mau beribadah, paling tidak dengan hati yang tulus. Dan ini satu janji yang sesungguhnya hendak dinyatakan oleh Tuhan, bahwa kalaupun itu terjadi, maka pemulihan itu akan berlaku bagi kehidupan umat. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya ketika harus ada dalam kegagalan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya jatuh dan harus menghadapi satu hukuman. Sebab memang kita semua menyadari bahwa mungkin saja ketika kita pernah merasa gagal, karena yang namanya kehidupan kita tidak selamanya orang bilang yang orang rancang itu berhasil. Sehingga bisa kita katakan orang pernah merasakan kegagalan. Dan kegagalan itu tidak hanya dari dunia kerja, tidak hanya dari mungkin pendidikan. Kalau pendidikan paling nggak bilang sukses tertunda. Tapi juga ada kegagalan tersendiri, entah pribadi kita, dalam hidup pergaulan kita, bahkan dalam kehidupan berkeluarga kita. Kita pun merasakan bahwa kita merasa ada kegagalan, ada kesulitan hidup yang harus kita hadapi. Sehingga ketika kegagalan itu terasa, ada saja orang yang semakin setia kepada Tuhan, semakin berupaya dekat Tuhan supaya ada pemulihan. Tetapi ada saja orang yang justru semakin jauh dari Tuhan, semakin berpikir bahwa Tuhan tidak memihak kepada kita, maka kita pun kadang sengaja untuk mau melupakan Dia dalam kehidupan kita. Dan walaupun kita harus ada pada kenyataan seperti itu, maka kita menyaksikan apa yang mau diungkapkan oleh Nabi Sefanya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menyerah kalaupun kita mengalami kegagalan. Persembahan, sementara kita akan memberikan persembahan, mari kita bersama angkat pujian Besarlah Untuk. Doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang telah berkenan mengarahkan kami dengan kebenaran firman. Biarlah kiranya kami akan mampu menikmati setiap kehidupan menurut petunjuk dan kehendak-Mu. Kami tidak akan perlu ragu, kami tidak akan takut, karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pahlawan sejati yang telah memberi kami kemenangan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Sehingga kiranya kami boleh dibaharui, kami boleh dipulihkan, dan kami akan hidup dalam sorak-sorai karena kami boleh menikmati kehidupan menurut petunjuk dan kehendak-Mu. Kami tahu bahwa janji keselamatan ini kadangkala menjadi sesuatu hal yang membuat kami enggan untuk menyaksikannya dalam hidup kami. Karena setiap godaan, setiap keinginan pribadi yang masih terus ada dan menguasai kami. Tetapi ketika kami selalu mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan kami, yakinlah kami bahwa kami akan dihentarkan untuk ada dalam anugerah keselamatan yang daripada-Mu, dan kami boleh menjauh dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada-Mu. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan kami dan mampu kami lakukan, wujud nyatakan
melalui sikap hidup kami dalam tanggung jawab kemana kami berkarya melalui kehidupan hari lepas kami. Engkau telah memberi kami talenta dengan tugas dan pekerjaan yang ada pada masing-masing kami. Kiranya kami tidak dibiarkan dalam menapaki setiap tugas dan pekerjaan sesuai dengan talenta dan karunia yang Engkau berikan buat kami. Biarlah kiranya kami semua diberkati ketika ada semangat iman untuk kami melangkah dalam setiap perjuangan, setiap komitmen, setiap cita-cita, setiap harapan yang hendak kami raih. Karena yang pasti sebagai orang tua, kami pun berupaya sedapat mungkin untuk mengelola segala sesuatu yang Engkau percayakan untuk kami boleh menyatakan itu sebagai satu pertanggungjawaban penghidupan bagi keluarga kami. Terlebih untuk anak-anak kami, masa depan mereka, setiap harapan yang tentu hendak mereka raih untuk mereka dapatkan, supaya mereka tidak akan kehilangan arah, supaya mereka tidak kehilangan pegangan, tetapi juga mereka akan sukses, mereka akan punya harapan karena janji kemenangan yang hanya daripadamu. Maka melalui support yang senantiasa terus dinyatakan sebagai orang tua kepada anak-anak kami, dalam kemudahan mereka, dalam tekad dan semangat lewat pendidikan mereka, maka kami yakin mereka semua akan diberkati, mereka semua akan sukses, mereka menjadi kebanggaan bagi orang tua yang ada, dan mereka semua terus mau dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mau melayani, menyuarakan kebenaran firman melalui sikap hidup mereka hari lepas hari. Bapa di Sarga, memberkati semua anggota jemaat-Mu yang ada di kolom 4 ini, biar kiranya Engkau yang mengenal setiap pribadi, keluarga-keluarga yang ada, kasih dan sayang-Mu senantiasa menyertai, memberkati setiap tanggung jawab mereka. Dan saat mana mereka ada dalam beban hidup dan gumul, biarlah kiranya kasih Tuhan yang selalu ada dan menopang mereka. Karena itu kami berdoa khususnya mereka yang saat ini ada dalam gumul, Bapak Ever, tetapi juga Ibu Aleta, karena dalam pemulihan, biarlah kiranya Tuhan urapan kuasa-Mu ada dan berlaku buat mereka, sehingga mereka akan mendapatkan akan kesembuhan ilahi melalui upaya pengobatan yang sementara mereka tempuh. Bahkan pun Ibu Pauline yang sedang merasakan bahwa tubuhnya tidak seperti biasanya, dia pun merasa bahwa ada gangguan kesehatan. Biar kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah siapapun yang bergumul dengan sakit. Karena kami yakin Engkau takkan pernah biarkan kami saat mana kami menderita. Engkau pasti akan menolong dan menjamah, menopang mereka semua yang bergumul dengan sakit. Sehingga dalam kasih-Mu, mujizat itu ada dan berlaku. Ibu Aleta, Bapak Ever, Ibu Pauline, tapi juga mungkin anggota jemaat kolom lainnya yang merasakan hal yang sama. Kami percaya kuasa-Mu ada dan berlaku buat mereka semua. Bapa di Sarga, kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini, keluarga Penatua Tubol Mengilala, Ibu Penatua Yunita, tetapi juga pemuda Riddle yang dengan penuh sukacita telah membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan sebagai mesbah-Mu. Maka Tuhan memberkati Ibu Penatua dalam setiap tanggung jawabnya, aktivitas hidupnya, karena sebagai ibu rumah tangga yang pasti dia pun dalam tugas tanggung jawab ganda sebagai kepala keluarga. Berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus akan menyertai setiap harapan, setiap tugas dan tanggung jawab kehidupan keluarga Penatua Tupol Mongilala,
tetapi juga memberkati segenap tanggung jawab kita semua dalam setiap aktivitas dan kerja hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga, persekutuan ibadah kami pada malam hari ini boleh terlaksana dan berakhir dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Bapa di surga menyertai dan bersama-sama dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Kami berdoa kepada-Mu akan Kadin yang telah melayani kami, Ibu Pendeta Vali Peliaru Magister Teruni. Kami bermohon biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan bagi Ibu Pendeta, menopang Ibu Pendeta dalam tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan bagi keluarga Sampul Peliaru, suami, anak-anak, selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Bapa di surga, selesai peribadatan ini ada pelayanan dari kaum keluarga. Biarlah Bapa di surga memberkati pelayanan dari kaum keluarga ini agar makanan minuman ini boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan berkat melimpah bagi kaum keluarga yang telah menyediakan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.